Assalamualaikum teman-teman, sudah makan belum? Yuk kita makan burgo jajanan di Palembang. Kita lihat burgo itu seperti apa. Nah, ini burgo, dia bentuknya gulungan, terbuat dari tepung beras. Tetapi kalau sekarang itu tepung beras sepertinya sudah dicampur gitu ya, dicampur tepung sagu mungkin atau tepung tapioka sedikit, sehingga dia jadi licin. Nah, ini tepung beras rasanya gurih dan sedikit asin. Nanti dipotong. Kalau kita membeli maka dihitung satuan gulungan ini, dipotong-potong kemudian diberi kuah. Makanan ini biasanya dijual pagi hari di banyak tempat penjual makanan di Palembang sebagai bahan makanan sarapan. Jadi ada banyak makanan khas Palembang untuk sarapan. Nah, salah satunya burgo ini. Ada lakso, laksan, lontong juga. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke kota Palembang, bolehlah dicoba untuk mencari burgo dan bisa dengan GoFood. Kalau misalnya teman-teman tinggal di tempat yang agak jauh dari pusat jajanan dan ingin mencicipi makanan-makanan khas daerah yang dikunjungi. Kalau saya biasanya begitu. Kalau di daerah Ilir Palembang itu ada namanya warung kopi Madinah. Cukup populer dan cukup recommended. Itu di daerah Pasar Kuto. Di sana banyak dijual makanan-makanan khas Palembang. Nah, ini burgo yang sudah dipotong-potong. Ini dipotong sekitar 2 gulung. Biasanya kalau kita membeli itu sudah dalam bentuk terpotong. Kecuali kalau membelinya banyak, dia tetap dalam bentuk gulungan. Dan nanti kalau sudah di gulungan, kuahnya dibungkus terpisah. Kemudian diberi kuah. Kuahnya itu santan dan ada ikan. Jadi ada ikan rebus digiling, ditumbuk. Nah, itu dimasukkan ke dalam kuahnya ini. Jadi kuahnya itu berasa ikan. Kuahnya inilah yang membuat burgo ini enak gitu ya. Terus dikasih taburan bawang goreng. Oke, nah ini tabungan bawang goreng. Yang membedakan nanti bagaimana pengolahan campuran ikan di dalam kuah burgo ini. Burgo juga merupakan makanan hidangan setiap acara-acara pernikahan pada orang Palembang asli. Oke. Nah, ini zaman dahulu itu penyediaan burgo itu diberi taburan daun kemangi. Ya, dikasih daun kemangi. Jadi kalau setiap hajatan zaman dahulu, burgonya ini diberi taburan kemangi. Tetapi sekarang hampir tidak ada toko yang menjual burgo dengan kemangi. Jadi cukup burgonya saja, kuah, terus dikasih bawang goreng. Jadi tanpa kemangi. Karena mungkin kemangi juga sudah mulai tidak selalu ada itu ya. Iya, unik rasanya karena ada campuran kemangi. Boleh silakan dicoba kalau berkunjung ke Palembang. Silakan mencicipi makanan beragam ya, beragam makanan di kota Palembang ini. Selain pempek yang memang juga menjadi salah satu alternatif sarapan ya. Jadi kalau pempek dengan cukonya itu juga alternatif sarapan kalau di Palembang ini. Nah, di beberapa tempat di kota Palembang, burgo dan beberapa makanan tradisional lain itu ada yang dijual keliling. Jadi penjual makanan ini membawa keranjang yang menggunakan pegangan. Jadi kalau Palembang menyebutnya sangke. Jadi sangke itu keranjang tapi dia ada pegangannya seperti tas lah. Ada yang terbuat dari rotan, sekarang sudah banyak yang terbuat dari plastik. Nah, dijajakan dibawa dengan sangke tadi, terus keliling kampung. Bagaimana uniknya burgo ini? Silahkan dicoba. Mungkin ada resep pembuatan burgo kalau misalnya teman-teman tidak
berada di Palembang mau coba buat sendiri. Nah, ini kemudian diberi sambal. Sambal di makanan-makanan Palembang ini biasanya agak manis, asam manis. Nah, teman-teman, kalau burgo ini di Palembang itu termasuk makanan ringan. Jadi bukan makanan utama atau makanan pokok. Walaupun kandungan utamanya adalah tepung beras. Jadi lumayan mengenyangkan sebenarnya. Tetapi jangan heran kalau misalnya orang Palembang itu sudah makan nasi, dia makan burgo lagi. Termasuk pempek itu teman-teman ya, karena pempek itu kan bahan dasarnya itu tepung tapioka, tepung sagu gitu ya. Jadi dia karbonya lumayan. Jadi kalau orang yang diet sebenarnya harus menghindari nih makanan-makanan Palembang seperti ini ya. Walaupun orang Palembang sesudah makan nasi itu makan pempek itu biasa. Nah, ini kita kasih sambal. Burgo ini juga banyak dijual untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Makanan legendaris, iya, yang khas ini itu bisa ditemui dalam beberapa harga begitu ya. Jadi ada yang relatif murah, ada yang relatif mahal. Nah, kalau yang murah itu mungkin di kuahnya tidak diberi ikan ya, tetapi diberi alternatif seperti ebi. Nah, kalau dia yang relatif mahal itu pada burgonya itu agak tebal tapi tetap lembut. Itulah tadi teman-teman sekilas perkenalan dengan makanan di Palembang selain pempek. Silakan berkunjung ke Palembang dan cari, ada banyak sekali makanan alternatif di Palembang. Oke teman-teman, saya pamit dulu. Saya mau menikmati burgo di teras ini. Terima kasih karena sudah mendukung channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya supaya terus mengikuti update. Wassalamualaikum.